pada kangen ya, kangen informasi maksudnya bukan kangen sayanya sih. Jadi baik Bapak Ibu, yang pertama langsung saja terkait gaji. Yang pertama terkait gaji, saya lagi baca-baca Q&A. Beberapa hampir 60-an saya jawabin, saya ketik. Mungkin Bu Neneng, Pak Darwin, tolong itu yang di Q&A terkait LCS, terkait yang LTT bisa dijawab karena teman-teman banyak menanya di Q&A. Jadi dari tadi saya jawabin kurang lebih 63 pertanyaan yang tentang saya, tapi tolong yang terkait LCS, maksimal 3 dan sebagainya, tolong yang di Q&A direspon karena kan teman-teman penyuluh bertanya tuh Bu Neneng dan tim dan Mas Darwin bisa dijawab. Karena banyak sekali terkait dengan LCS di Q&A bisa dibantu jawab. Yang terkait pertama terkait gaji Bapak Ibu, eh ini alhamdulillah sebenarnya bat satu udah hampir selesai. Nanti tinggal teman-teman bersiap yang kurang-kurang akan kami kirim. Itu satu. Kedua, bagaimana yang terbit kenaikan pangkat KGB-nya baru saja di November atau Desember. Hari ini akan saya kirim ke provinsi melalui provinsi Google Drive. Nah, di situ nanti kan ada caranya Bapak Ibu. Akan kami siapkan Google Drive 38 provinsi. Nah, Bapak Ibu yang merasa baru terbit kenaikan pangkatnya di akhir November ataupun Desember, buat folder kabupaten. Di dalam folder kabupatennya nanti buat folder nama Bapak Ibu, folder nama sesuai SK. Baru Bapak Ibu upload SK yang baru saja ya Pak. SK ya Bapak Ibu ya, SK yang baru saja. Jangan dari awal, yang memang Bapak Ibu baru naik pangkat ataupun ada KGB-nya. Ini hanya berlaku Bapak Ibu untuk yang baru keluar SK kenaikan pangkat atau KGB. Tapi bagi yang sudah mengisi Google Form, jangan mengisi karena nanti kami akan makin pusing lagi. Jadi ini Google Drive ini akan saya siapkan hanya untuk teman-teman yang KGB-nya ataupun SK kenaikan pangkatnya baru terbit di November ini ataupun di Desember. Akan saya bagikan setelah Zoom ini satu terkait gaji. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengisi form gaji, tidak usah mengisi. Tidak, saya jelaskan Bapak Ibu ya, tidak tidak perlu mengisi lagi seperti itu. Link absen, Bu Neneng ini pada nanya link absen di chat. Kedua terkait rekening Bapak Ibu, terkait rekening beberapa sudah saya langsung berikan ke masing-masing korlu provinsi yang ada perbaikan. Contoh kalau BSI sudah saya kasihkan ke teman-teman Aceh, Kalsel, NTB. BRI pun jika ada perbaikan langsung saya berikan ke korlu provinsi. Mandiri pun juga, akan saya berikan hari ini juga. Jadi Bapak Ibu cukup tunggu informasi dari Korlu Provinsi maupun Kabupaten bila mana data Ibu terkait pembuatan rekening ada kekurangan. Jadi, nah rekening yang akan mengurus adalah pusat. Jadi Bapak Ibu tidak usah tinggal duduk tenang. Nanti pada saat memang rekeningnya sudah jadi, pada saat nanti ada pembagian buku tabungan atau ATM akan dihubungi oleh pihak bank atau dari kami dihubungi lebih dahulu. Jadi tidak usah bertanya kapan buku rekening dan sebagainya. Itu urusan pusat akan ditulis oleh bank pusat seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk menunggu. Insya Allah kalau lancar awal 1 Januari kita gajian serempak. Mudah-mudahan selamat data Bapak Ibu eh, eh, rapi lah ini gitu terkait rekening. Terus yang ketiga terkait BOP Bapak Ibu, terkait BOP memang ini lagi crowded karena semua hampir 30 ribuan orang ini berbarengan menginput rekom BOP, jadi memang agak servernya agak down, jadi nggak masalah dan kita tetap buka kalau terperpanjang. Terutama mungkin Bapak Ibu, kami berduka yang terutama di Aceh, Sumbar, Sumut akan kami perpanjang khusus wilayah bencana tersebut. Eh, Salur tahap satu tadi yang menanya di Q&A, salur tahap satu ditunggu saja Bapak Ibu. Jadi memang prinsipnya yang baru saja terbit perkadanya yang tahap satu kan belum keluar, itu ditunggu saja. Tapi pesan saya sudah membuat untuk tahap 2 laporannya. Kalaupun belum ada bukti transfernya, Bapak Ibu sudah akan mengisi rekomendasi, bisa mengupload rekomendasi bulan Juli sampai dengan November atau Desember ke MONF DHK. Karena belum ada bukti transfer kan. Nah, kalau yang untuk tahap 2 yang tahap 1 sudah ada, ya sama mengupload bukti transfer ataupun bukti rekomendasi. Jadi karena di Kemenku karena akhir tahun jadi memang agak lebih lama nih. Biasanya kalau sudah masuk rekomendasi itu 2 minggu setelah Sekjen berkirim surat ke DJPK Kemenku udah keluar ke Kasda. Cuma ini karena akhir tahun karena mungkin kemarin ada update sistem atau apa, sepertinya agak lama. Tapi yang pasti kalau kalau Bapak Ibu sudah merasa mengisi MONFDAK, kemudian BPKD-nya sudah mengisi SIKD New Generation, insya Allah sih keluar. Makanya tolong juga dicek apakah teman-teman BPKD sudah mengisi SIKD itu kayak laporannya dari Kementerian Keuangan lah, SIKD NG New Generation. Kemudian terkait batch 3, ini banyak sekali pertanyaan yang batch 3. Belum Bapak Ibu karena saya udah tanya ke teman-teman biro pun juga belum ada hilal. Jadi memang
bersabar, bersabar. Pasti kalau udah ada tuh pasti di apel pagi diumumkan, di situsnya Kementerian akan diumumkan. Jadi itu nasib orang, kami juga nggak akan nahan-nahan Bapak Ibu. Kalau menurut saya pasti kita akan rilis kok, nggak mungkin ditahan-tahan. Jadi memang sabar, sabar. Kalau untuk Bas 3 memang belum ada, sabar. Kemudian nanti terkait SKPP, nanti ada teman saya menjelaskan sekilas. Eh, Pak Aswanda nanti yang menjelaskan sekilas. Rasain lu. Terus terkait yang kontrak, Bapak Ibu terkait lanjutnya terkait kontrak P3K tahap 1 tahap 2. Nah, P3K tahap 1 sebagian besar sudah ditandatangani Bukaro. Nah, tahap 2 masih mengantri. Ya, tahap 1 sudah ditandatangani Bukaro. Itu normatifnya akan kita kirim kirim balik ke teman-teman akan kita kirim balik ke teman-teman penyuluh, teman-teman P3K. Akan tetapi kita sedang mencari cara alternatif baiknya seperti apa karena izin Bapak Ibu, ini ya kami akui memang karena akhir tahun ini baik lagi terkait anggaran, memang jujur kami terkait anggaran sudah kesulitan untuk melakukan pengiriman. Nah, memang nanti mungkin akan kita coba omongkan dengan teman-teman cari cara. Apakah nih mohon maaf nih, apakah memang nanti mungkin ada teman-teman P3K yang mengambil ke sini ataukah mungkin biaya ditanggung oleh teman-teman. Saya juga kurang belum tahu, belum diputuskan oleh pimpinan. Tapi prinsipnya kontrak tahap B3 tahap 1 sudah sebagian besar ditanda tangan Bukalo. Yang tahap 2 masih mengantri info dari Paswanda di sebelah saya nih Paswanda. Paswanda ini Kasub Kepegawaian BPSDMP Bapak Ibu. Kemudian eh, motor itu yang pemenang penghargaan sedang berproses semua. Ditunggu saja Bapak. Jadi memang izin mohon maaf untuk motor memang kami agak agak lalai karena itu karena memang kami lupa membuat grup, belum sempat membuat grup karena memang saking padatnya Bapak Ibu, tapi semua proses pengiriman motor sudah berproses, pasti nyampe sebelum di Desember ini pasti nyampe, nggak mungkin nggak nyampe, saya jamin, itu jaminan saya, nggak akan lewat tahun, tapi memang namanya pakai kapal laut ya bisa 2 minggu sampai sebulan, jadi memang mohon bersabar. Eh, Mungkin itu Bapak Ibu, sementara cukup dari saya. Saya tutup dengan pantun. Burung elang terbang rendah. Cakep. Cakep. Udah Cakep. waktunya selesai karena saya sudah lelah. Makasih Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Andre. Gitu Bapak Ibu ya, terima kasih semua. Ya, siap. Terima kasih kepada Bapak Andre, KTU terganteng se-Indonesia ya di Larat. Ya, Izin Pak, apakah ada tambahan dari Pak Suhanda atau cukup? Oh iya, sebentar nih Pak Suwanda. Ini juga ganteng juga nih, sebentar. Pak Suwanda ini kasih pegawaian paling ganteng saya SDM Bapak Ibu nih. Pokoknya nasib Bapak Ibu sama beliau pokoknya. Kalau sampai nggak keluar eh, SK, beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati Pak Kapus, yang saya hormati apa namanya PLC, Lingkup Pusat Penyuluhan dan Katimker. Izin menambahkan informasi dari Pak Andre tadi terkait dengan SKPP. Ini memang banyak yang bertanya SKPP ini apa namanya nanti prosesnya gimana. Terkait dengan SKPP ini nanti bisa dibuat secara kolektif. Nah, secara kolektif dari instansi masing-masing. Nah, nanti mungkin hari Senin akan didetailkan oleh Biro OSDM, Biro KBMN gitu. Nah, nanti dari situlah Bapak Ibu dan teman-teman penyuluh yang di daerah itu kemana yang akan menguploadnya dan nanti bagaimana gitu. Untuk yang SKPP dan menambahkan Bapak Ibu terkait dengan kontrak, ini betul tadi kata Pak Andri sampaikan bahwa saat ini sedang proses. Nah, untuk baik batch 1 ataupun batch 2 ini sudah kami dorong semua ke Biro OSDM untuk proses penandatangan. Ini juga sudah ada beberapa yang UPT apa namanya daerah-daerah yang sudah ditandatangani eh,
kontraknya, yaitu dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan, ada Jambi. Itu yang baru saya dapat dari tim saya. Ya mungkin hari ini nanti akan diupdate mana yang sudah balik ke kami untuk terkait dengan SK atau kontrak penyuluhnya. Itu. Nah, betul tadi kata Pak Andri terkait dengan mekanisme pengiriman, kami masih menunggu. Kami di kepegawaian ini sudah mengelompokkan per provinsi. Seandainya ada yang mau mengambil, ya monggo silakan bisa konfirmasi ke bagian ke tim Puslu atau ke tim kami bisa gitu. Selama kami bisa membantu, kami bantu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apa namanya? Mudah-mudahan informasi ini bisa terinfokan ke teman-teman sehingga teman-teman yang apa namanya bertanya ini sudah mewakili jawabannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Aduh. Ya baik, mungkin itu Mbak Vina cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre dan Pak Suhanda atas arahan dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya di sini ada Ibu Tari dari eh, bidang K2. Eh, izin Bu Tari, apakah ada yang ingin disampaikan? Jika ada, kami persilakan, Bu. Izin Bu Tari, apakah ada yang mau disampaikan? Izin Mbak Pina, tadi informasinya Bu Tari sedang ke Bogor, mungkin masih di dalam perjalanan. Ya, baik. Terima kasih Bu Neneng untuk informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian apel pagi kita hari ini Jumat 5 Desember 2025. Terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Penyuluhan, Bapak KTU, Bapak Ibu KKLC dan Katimker lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian untuk arahannya. Semoga hal-hal yang telah disampaikan dapat memperkuat langkah kita dalam mendukung program pembangunan pertanian, percepatan swadaya pangan, khususnya melalui optimalisasi peran penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari juga kita sama-sama mendoakan agar pada korban bencana, khususnya saudara kita, para penyuluh dan petani yang terdampak di 3 titik utama, semoga diberikan kekuatan, perlindungan, serta pemulihan yang cepat. Semoga keluarga yang kehilangan mendapatkan ketabahan, yang terluka segera pulih, dan wilayah yang terdampak dapat bangkit kembali. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan perhatian Bapak Ibu penyuluh pertanian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima Recording kasih Mbak stopped. Pina, Pantun, Pak pantun, Vin. Andri. Pantun. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa Senin, Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua lancar semua, sehat-sehat, dijaga kesehatannya, sukses. Selamat bekerja, Bapak Ibu. Terima kasih.